Jadi setiap masa ada terus masa bergulir. Kalau dalam tatanan yang syariat, masa para nabi, masa para wali, dan masa para ulama yang sekarang ini. Saya pernah mengatakan jenengan, untuk mencapai tingkat biar kita dekat kepada Allah, kita harus belajar ilmu-ilmu agama yang hak untuk melewati 3 tahap, yaitu al-waliyu, al-qadri, al-muhammad, ya. Biar bisa kita dekat kepada Allah, maka kita harus menggali ilmu-ilmunya, yaitu kita belajar daripada ulama-ulama, para kiai, para ustadz, para habaib, untuk menggali ilmu-ilmunya syariat, masuk ke dalam tahap ranah namanya al-waliyu. Lalu setelah kita mulai bisa memahami apa itu syariat, hukum-hukum syariat, dan kita sudah bisa menjalankannya secara istiqomah, secara tumanina, dengan benar-benar bersandar pada Allah, lalu kita mulai membedah menjadi kemakrifatan, biar kita bisa mendapatkan ilmu-ilmunya, atau kita bisa mendandani akhlakul karimah kita biar lebih baik, biar menuju kepada al-Muhammad. Dalam masa-masa di mana kita belajar al-Muhammad, belajar ilmu-ilmu makrifat, itu masuk dalam tahap namanya al-qadri. Jadi dari al-waliyu, al-qadri, al-waliyu ini pada zaman-zaman sudah mulai masuk ke syariatan, nanti masuk ke al-qadri, lalu digabungkan menjadi satu, masukkan ke dalam hati yang namanya hakikat, baru masuk ke dalam al-Muhammad, kesucian. Saya kasih contoh, kayak ibarat jenengan ini berwudu, ini namanya syariat. Tapi kalau jenengan tidak pahami secara ilmu kemarifatan, maka wudhu jenengan ini tidak bisa merubah tatanan akhlakul karimah jenengan. Jenengan tidak bisa mendandani akhlakul karimah jenengan kalau tidak dibedah secara ma'rifat. Sama dengan sholat, ketika jenengan ini melakukan sholat 5 waktu, itu namanya ranah syariat, ya, ranah syariat, namanya ranah syariat. Nanti jenengan bedah dengan ilmu namanya makrifat. Dengan kemakrifatan jenengan bedah sholat untuk mendandani akhlakul karimah jenengan, biar menuju ke dalam al-Muhammad ini, ya. Jadi ilmu. Kalau hanya di syariat tidak bisa naik ke atas, hanya berpatok pada keduniawian, hanya duniawi. Karena ketika jenengan tidak dibedah, tidak bisa menjadikan akhlakul karimah jenengan ini tambah baik dan tambah baik. Bisa nanti bahayanya ketika jenengan hanya berpatok pada syariat, nanti akan larinya bukannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi untuk selain kepada Allah. Tapi seolah-olah itu untuk Allah, padahal bukan untuk selain Allah. Bukan untuk Allah, tapi selain untuk Allah. Akhirnya yang dikejar keduniawian, dikejar surga, ya, dikejar pahala ini. Padahal sudah dianjurkan semua ibadah kita ini jadikan satu tahapan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, hanya untuk mencari ridhonya Allah Ta'ala, biar kita semakin dekat dan semakin dekat lagi kepada Allah Ta'ala. Itu ibadah, maka harus dibedah secara ma'rifat, ya. Maka di sini dituliskan, dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan, dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu. Jadi terus bertahap. Maka jangan diberikan hikayat-hikayat para nabi, Nabi Lut, Nabi Yakub, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa.
Nabiullah Nuh, yang kaumnya tidak mau mengikuti para nabi-nabi itu. Akhirnya Allah binasakan. Ini dalam ilmu kesyariatan. Makanya itu semua harus dibedah menjadi ilmu ma'rifat. Pahami semua hikayat. Contoh ketika Nabiullah Ibrahim, jenengan sudah sering saya ajarkan. Hikayatnya Nabiullah Ibrahim yang pertama adalah membasmi atau menghancurkan para berhala. Artinya kita ini benar-benar harus bisa menyembah hanya kepada Allah Ta'ala, jangan sampai menyekutukan Allah Ta'ala. Itu yang dimaksud menghancurkan berhala-berhala. Jangan sampai kita menyembah selain Allah, tapi sembahlah Allah. Kita berani menghancurkan kesyirikan yang ada di dalam hati kita ini, kesyirikan yang ada dalam diri kita ini yang dimaksudkan. Karena saya mengajarkan jenengan ini hanya untuk mendandani akhlakul karimah kita bareng-bareng. Makanya setiap hikayat saya ambil ilmunya untuk masuk ke dalam diri kita ini, gimana caranya kita merubah atau mendandani akhlakul karimah kita ini biar lebih baik dan bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sering berulang-ulang saya ajarkan kepada jenengan ini, biar jenengan ini lebih paham lagi. Karena setiap kali saya ulang berarti jenengan ini ada yang belum bisa memahami. Itu yang pertama, yaitu menghancurkan berhala. Jangan sampai ada ranah kesyirikan dalam kita. Sekarang ini lebih halus banget. Lebih halus banget. Orang berpuasa karena belum paham tuntunannya, belum tahu tuntunannya, maka banyak yang keliru. Seolah-olah puasa ini yang bisa nanti menghapus semua dosa-dosa. Padahal puasa syariat ini harus kita jalankan dan wajib kita lakukan agar kita mendapatkan ilmunya. Agar apa? Agar kita bisa berpuasa secara kemakrifatan setiap hari, terus menerus sampai nanti akhir hayat kita. Itu yang paling terpenting. Bukan di bulan ini saja kita harus berpuasa, tapi terus menerus secara kemakrifatan. Secara kemakrifatan kita harus bisa mempos rasa. Ini yang bulan puasa. Jadi harus bisa. Ketika jenengan di bulan puasa ini, coba jenengan bayangkan tidak makan dari pagi sampai maghrib, nyatanya kuat. Ini untuk mengajarkan jenengan rimo ing pandu, tidak selalu terpaku pada keduniawian. Ilmu yang perlu jenengan resapi. Di puasa ini, ketika di bulan puasa ini jenengan mengambil ilmunya, mengambil hikmahnya untuk jenengan jadikan tuntunannya. Jadikan ilmu untuk membenahi akhlakul karimah jenengan, baru jenengan nanti bisa untuk mengurangi dosa-dosa kita semua.